Pulau Dewata memang terkenal akan keindahannya. Namun di balik keindahan dan citra hidup sehat di Bali, ada kenyataan yang belum banyak diketahui. I was telling someone I had Bali belly, but then I realized maybe I should just call it Bule belly. But the interesting thing is, I thought I was being very healthy. I just assumed that having a cold-pressed green juice meant that I was being healthy. So actually, spinach, celery, apples, obvious things in your healthy juices, these are the kinds of plants that actually retain quite a bit of chemical residue. We do have research that shows that the kinds of agrochemicals used in rice and other production is a neurotoxin and carcinogenic. Bahan-bahan kimia berbahaya ini mempengaruhi beberapa penyakit seperti demensia dan juga kanker, karena ada bahan kayak karsinogenik gitu, bahan-bahan yang sebenarnya merusak di tubuhnya. Tadinya kita pengen makan sehat, jadinya kontradiktif karena ternyata makanan kita mengandung racun. Nah, ini angka di Bali itu termasuk tinggi, termasuk dibandingkan dengan Yogyakarta, ini lebih tinggi di Bali gitu. Kalau tanah kita tercemar, apa yang kita makan, kita juga ikut tercemar. There's a problem of healthy mindset in Indonesia is different from the real health. Secara modernisasi bahwa makan sehat itu yang disebarin sama presiden 7.500, semuanya isinya adalah plastik dan penuh bahan pengawet. Melihat situasi ini, Bekanze Farm hadir untuk berkontribusi dalam membangun sistem pertanian yang lebih sehat dan tangguh melalui pendidikan. Dari tahun 2004, saya merasakan tidak enak badan. Terus saya tinggal di rumah, nggak bisa kerja. Jadi saya berusaha untuk membersihkan lahan di sana dan mencoba untuk menanam seperti tomat, terong, cabai. Nah, dengan melakukan itu ternyata pelan-pelan kesehatan saya membaik tanpa pergi ke rumah sakit. Kita juga menumbuhkan makanan. Ternyata semuanya sudah tersedia oleh alam. Dan tidak perlu menambahkan bahan kimia ke dalam tanah kita lagi. Bekanze Farm is it's from the Medicine Buddha mantra, which is involving 3 levels of healing the mind, the body, the spirit. So there's some echo or resonance there with also the Balinese heritage and philosophy around harmony. Bekanze Farm, we're not a big player, of course, but we want to, as part of our role, not just educate, but also promote awareness. Jadi kita itu lebih ke pendidikan, sudah ada 2 course sebelumnya ya, dari teman-teman yang mau belajar ke petani yang sebelumnya konvensional ke organik. Bentuk dukungan yang bisa kami berikan tentunya lewat edukasi yang lebih luas, karena dari sosial media kami, misalnya di Instagram atau di TikTok, ternyata mereka tuh animo untuk belajarnya tinggi sebenarnya gitu, tapi nggak ada komunitas atau media yang bisa memfasilitasinya, sehingga mungkin ke depannya kami berencana seandainya mendapatkan dukungan, ingin melakukan pembelajaran online sehingga bisa menjadi fasilitas untuk teman-teman di seluruh Indonesia, tidak hanya yang di sini saja. Karena ada cita-cita untuk membuat aplikasi dan menyebarkannya ke seluruh Indonesia dengan harapan itu menjadi salah satu titik di mana kita bisa berkontribusi lebih besar. Tapi bagi para petani, beralih ke metode organik bukan hal yang mudah. Tantangan mereka begitu kompleks dan seringkali membuat mereka kembali ke cara lama atau memutuskan bekerja di luar negeri. Nah, permasalahan kami di bawah memang berat, Niko. Berat dari proses penanaman sampai panen itu sangat-sangat berat. Niko, dari membuat kompos, perawatan itu memerlukan ekstra lebih daripada pertanian konvensional. Gitu. Karena contoh seperti pemupukan. Kalau pakai konvensional, itu 1 kali tebal, warna daun
tanaman sudah berubah menjadi hijau, subur. Tapi kalau di organik enggak. Ada proses yang lama, Niko Kenta. Dari pekerjaan yang sangat mudah dengan kimia, jadi lebih rumit dengan organik. Cuaca, pertama kali pasti cuaca, terus kemudian tampilan produk yang kami kasih itu pasti tidak akan sebanding dengan produk-produk konvensional yang mulus, besar, dan itu sih tantangan kita. Sama sudut pandang orang yang ada di sekeliling kita, petani-petani konvensional yang di sekeliling kita tuh masih menganggap remeh petani organik. Ngapain? Karena kan hasilnya juga lebih sedikit, kemudian lebih manual. Kita kan di Island Organic semua serba manual, bikin kompos sendiri, bikin pestisida sendiri. Biaya untuk membuat tanaman itu sehat dan organik itu sangatlah tinggi, terutama dari sektor cuaca, hama dan penyakit seperti itu. Kebanyakan petani itu sudah enggan lagi untuk kembali ke organik karena permasalahan biaya dan biaya hidup sih terutamanya. Lembaga yang bisa menaungi antara petani, antara si konsumen dan antara si distributor ini belum ada. Kebanyakan petani itu yang sekarang sudah kehabisan modal. Pariwisata itu menjual keindahan alam, yaitu yang menjaga keindahan alam itu adalah si petani itu sendiri. Permasalahannya kenapa saya ingin ke Jepang, dikarenakan saya sudah banyak melakukan riset di Bali. Yang sekarang terakhir mentoknya itu adalah gimana sih caranya orang Jepang itu kok bisa dia mensejahterakan petani. Banyak sekali generasi muda kita itu lebih memilih untuk berkarir di luar negeri, padahal mereka itu orang-orang yang sangat jenius, yang lebih memilih bekerja di sana karena di sana apa yang mereka pelajari, mereka itu lebih dihargai di sana. But for me, it's not a solution to lose our talented, experienced organic farmers. It's an indicator of the problem if they can't succeed and have good business or good jobs here in Bali. Di sisi lain, pembeli seperti individu, restoran, dan hotel juga memiliki tantangan tersendiri dalam membeli produk organik secara konsisten. I'm like an average consumer and I think I would love to try it, but I'm not really sure like where to find it. So I think it's more discoverability. Contohnya si bawang putih organik. Itu kan kalau yang organik itu bentuknya sangat kecil, cuman satu kecil aja ya. So the organic garlic is super tiny, it's small, only this size. So sometimes it's like the price is already more expensive, the size is super small. Of course, like when we are talking about organic foods, the cost could be double or triple than the one with the chemical. Yeah, so if we would like to raise the quality of healthy people, especially for the poor family, right? So because they are thinking about how can they eat for tomorrow. To find somebody that we really can trust that everything we get is really organic, and maybe some of it is, but not all of it, or because we always need to have a lot, so it's a matter of big scale farming, and if the producer is able to keep up with that. Also, we need some sort of consistency to be able to not say everything is sold out on the menus, and we want to be able to have prices that are also attractive for people to come and eat at our place. Lalu, bagaimana cara berbagai pihak ini bisa saling mendukung? Apakah ada jalan tengah yang bisa membawa perubahan? Kita butuh dukungan supaya kegiatan seperti ini tuh bisa lebih efektif, solusinya lebih jelas. Dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya itu adalah untuk kita meyakinkan bahwasanya petani mau berorganik itu, kita harus memastikan dulu pasarnya. Nah, di sini penting adanya pihak kedua setelah petani. So I think visibility could be one of the immediate solution for organic farmer.
Kemudian kita juga pakai semua orang lokal, jadi merekrut orang muda untuk berinovasi di produk-produk kami seperti crossing dan membuat produk-produk baru, varietas-varietas baru dari crossing itu sendiri. Jadi menyesuaikan menu gitu. Then the menus would have lots of specials depending on what's growing well. The menus would be informed by what thrives without chemicals already. Tapi untuk menghadapi kondisi kerugian ini mungkin ada baiknya ada sistem subsidi dari apakah itu resto ataupun resorts-nya gitu yang besar untuk sharing resiko yang ada. Hospitality businesses as well as, like for example, restaurants, hotels, villas, everything, to offer some profits, and then the profits could be donated to the local farmer. For example, supporting the education for the local farmers. Kita harus fokus juga ke bidang pendidikannya. Tidak hanya pendidikan untuk petani organiknya itu sendiri, tapi juga bagaimana supaya masyarakat umum nih paham kenapa sih harus memilih bahan-bahan yang organik ketimbang yang biasanya. So the people know well that organic should be the way how we should live, in healthy life. Ya, itu tugas kita dan tanggung jawab kita bersama untuk memberikan edukasi ke masyarakat kita sendiri. Untuk mengatasi tantangan ini dan mengembangkan pertanian organik di Bali, kita perlu mendorong lahirnya gelombang kolaborasi baru. Pembeli dari restoran dan resort bisa bekerja sama tidak hanya untuk membeli hasil panen dari pertanian organik, tetapi juga untuk membantu pembiayaannya. Mereka dapat berinvestasi atau memberikan dukungan finansial kepada pedagang khusus yang berfokus pada produk organik. Pedagang ini membeli dari berbagai pertanian organik dan menawarkan ukuran pesanan minimum serta harga yang terjamin. Restoran juga bisa menyesuaikan menu mereka agar selaras dengan musim dan menambahkan lebih banyak menu spesial yang disesuaikan dengan ketersediaan hasil panen saat itu. Selain itu, mereka dapat menginformasikan kepada pelanggan tentang tantangan bertani secara organik di wilayah tropis dan bagaimana mereka turut berperan dalam mengatasinya. Penting juga untuk menghindari penyampaian informasi yang menyesatkan atau greenwashing terkait kualitas bahan yang digunakan. Halo, saya Robi dari Novikula dan baru saja ikut kegiatan di Bekansi Farm, kegiatan diskusi tentang berbagi gagasan tentang organic farming, tentang kedaulatan pangan. Saya harapkan setelah gathering ini kita bisa berkolaborasi dengan baik dan bisa membantu satu sama lain untuk kedepannya. Besar harapan saya kegiatan seperti ini harus terus diadakan. Namun, semua ini hanya bisa terjadi jika ada dukungan nyata. Bekanze Farm terus bergerak, belajar, dan membangun jembatan. Dan kami tidak bisa melakukannya sendirian. Dukung gerakan ini dengan berdonasi ke penggalangan dana kami. Bekansi Farm, Growing Healing.